وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkah hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada siang ini kita masih diberikan kesempatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan sebagian perintahnya, yaitu sembahyang Jumat bersama. Salawat dan salam yang mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan imtisal awamirillah wa ijtinabun nawahi, senantiasa dengan sekuat tenaga untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, hari ini tepatnya bulan Sya'ban. Alhamdulillah, sebentar lagi kita menjelang ataupun datangnya bulan Ramadan. Kita senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Antara bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan ini 3 serangkai. Ada apa sebenarnya? Masuk bulan ini masuk bulan Ashurul Hurum atau bulan yang afdal, bulan yang mulia. Ada apa sebab? Ada apa? Kok bulan Sya'ban dikatakan Ashurul bulan yang mulia? Maka kita lihat dalam sebuah sejarah. Kalau Rajab dengan keunggulannya, dan di situ ada sebuah kemuliaan, ada yang namanya Isra Mi'raj. Kalau bulan Sya'ban, bulan kejepit antara bulan mulia yang bulan Rajab serta Ramadan, sehingga istighfar. Orang atau para salafus saleh mengatakan bulan terjepit yang senantiasa dilupakan atau terlupakan. Ada apa sebenarnya? Padahal ini ada masuk pada bulan yang mulia Ashurul Hurum. Kalau kita lihat dalam sebuah sejarah, kita lihat bahwa dalam bulan Sya'ban ini kemuliaannya ada yang dinamakan Nisfu Sya'ban, bulan 15 Sya'ban. Nah, apa saja yang terjadi di bulan Sya'ban? Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan memindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram pada bulan Sya'ban. Kalau dalam sejarah hari Selasa Haram Rabu. Bagaimana qadnaro takun membawa apa? Isama palanulani anak kiblata taubat. Tawal wajhaka syatrul Masjidil Haram. Ini adalah diwahyukan atau tatkala Nabi Muhammad SAW mengadakan tangannya untuk memberikan atau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tahu bahwa Allah mewahyukan bahwa pada waktu itu kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ini pun. Yang kedua, dalam sebuah hadis bahwa bulan Sya'ban ini, khususnya bulan Nisfu Sya'ban, yurfa'u amalku illa min rabbil alamin. Jadi diangkatnya atau rekapan sebuah amal hambanya setahun diangkat oleh malaikat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbil alamin, Tuhan atau Rabb semua alam. Kullu masih Allah bahwa setiap selain Allah adalah alam. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Ahzab, yaitu perintah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu. Itu bahwa Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini, perintah bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah 3 yang utama atau 3 sejarah yang paling besar yang ada dalam Sya'ban, sehingga bulan Sya'ban masuk pada Ashurul Hurum. Apa saja yang dilakukan
sungguh ini Nabi Muhammad SAW idza jaa laila nisfa min Sya'ban umu lailatan wa sumu nahar. Jadi senantiasa bulan Sya'ban ini adalah bulan yang senantiasa bulan ijabah, bulan doa-doa terijabah. Maka selayaknya Nabi Muhammad SAW mencontohkan bahwa kita disuruh ataupun dianjurkan untuk senantiasa sholat di malam hari dan puasa di siangnya. Inilah yang senantiasa. Fa innallaha ta'ala panzil. Jadi Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi liguru disamsi ila samai'an faqalu ayaqulu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala limustaghfirin, adakah hamba-hambaku yang meminta ampun kepadaku, astagfirullah, maka aku akan ampunkan segala dosa-dosanya. Ala min mustaghfirku fa'adduhu, adakah hamba-hambaku yang memohon rezeki kepadaku, maka akan aku kasih rezeki. Ala min mubtala aku wafiyahu, adakah orang yang kena bala, maka aku akan melindungi. Ala kada hatta tadbaqal, maka kata Allah, ala kada, adakah yang demikian, adakah yang meminta apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah bulan ijabah, maka aku akan kabulkan sampai terbit pagi. Maka para soleh, para nabi mencontohkan tatkala dalam bulan Sya'ban adalah bulan-bulan yang kita senantiasa meminta baik ampunan, meminta rezeki dan sebagainya. Mudah-mudahan yang pertama apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dianjurkan kepada kita untuk senantiasa sholat di malam hari dan puasa di siang harinya. Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada kami melihat Nabi Muhammad SAW, aku melihat Nabi Muhammad SAW berpuasa sebulan di bulan Ramadan dan di bulan Sya'ban, sahraini mutatabi'ain. Maka mudah-mudahan ada sisa bulan Sya'ban, mudah-mudahan kita bisa menggunakan ini, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Quran, baca zikir dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala mudah-mudahan apa yang kita lakukan mohon ampunan sehingga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Barakallahu bil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum ayat wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu.